Latif, Bapak Lili Abdi, Bapak Herozi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Kita berbagi tentang diferensiasi ataupun gaya belajar siswa kita. Nah, sekarang anak-anak ini kan udah naik di kelas 6. Jadi tentu di kelas 6 nanti saya akan mempelajari lebih lanjut gaya belajar mereka. Nah, untuk di kelas sebelumnya, kira-kira Bapak Abdul Latif bagaimana gaya belajar siswa yang pernah Bapak ajar yang sekarang di kelas 6? Ya, yang tadinya kelas 5 sekarang kelas 6. Ya. Oh, jadi kelas Buliza ya? Ya. Terus selamat menikmati lah itu. Sepertinya Arsad kumpul situ, Zafid kumpul situ, ya kan? Si apa? Saya sih murid yang di kelas 5A itu yang sama Buliza si Zafid. Iya, Zafid ada sama saya. Si Korea. Melani. Melani bukan. Kemudian siapa ya? Si Fikri ya? Iya, Fikri ya. Nanti yang saya apa? Yang murid mata murid saya di kelas 5. Iya. Boleh kepala dulu kayaknya bilang studi. Iya, boleh. Studi dulu, secara garis besar. Kenapa saya sampaikan tadi beberapa anak tadi kan yang paling berkesan. Karena paling berkesan kalau kami kan secara umum pembelajaran juga PJOK yang lebih banyak menggerakkan pada titik beratnya pada psikomotor atau gerak. Kalau secara umum mereka senang. Bahkan ketika mereka belajar di luar bergerak itu lebih membahagiakan daripada belajar di dalam. Kalau misalnya untuk teori mereka lebih banyak ke visual. Mereka banyak visual. Artinya ditampilkan video maka mereka lebih memahami. Tapi kalau misalnya psikomotornya yang namanya olahraga pasti bergerak dan anak-anak lebih cenderung senang bermain, saya rasa lebih banyak ke visualnya. Dari segi olahraga. Visual ya Pak ya, bukan kinestetik. Kinestetiknya kan pergerakannya. Tapi kalau kinestetik di psikomotor di prakteknya banyak kinestetik rata-rata semuanya. Cuman kalau untuk teori itu banyak rata-rata itu di visual. Karena mereka lebih cenderung memahami video, kemudian konten-konten yang kita sajikan dalam bentuk fokus, mereka lebih cepat memahami. Ya, bagus ya. Nah, kira-kira menurut Pak Abdi sebagai wali kelas bagaimana? Kalau saya, siswa saya ini kan sebelumnya kan di kelas 5A ya kan, karena kita pada tahun ajaran baru ini kan siswanya diacak, jadi kan tidak sekarang kan Buliza kan aja di kelas 6A ya kan, bukan full semuanya siswa 5A ini diangkut ke lokal Buliza, cuma kan sekarang kan diacak lagi. Jadi kalau pemetaan saya selama ini kan yang dulu di kelas 5A itu siswanya yang masuk di lokalnya Buliza kurang lebih 6 orang ya? 6 orang. 6 orang, dari 6 orang itu bisa saya kelompokkan. Yang pertama itu si Zafid itu dia bukan tipe auditori karena dia lebih cenderung dia lebih pengalaman atau praktek langsung visual, lebih suka di visual. Karena pernah saya coba gitu auditori, istilahnya pada materi-materi tertentu saya lebih dominan menjelaskan, kemudian dia juga istilahnya mencari sumber belajar itu secara mandiri, itu dia kurang terfokus, dia kurang istilahnya kurang antusias dalam menerima pembelajaran itu. Terkadang dari antusiasnya itu muncullah gestur-gestur tubuh atau gerakan-gerakan tubuhnya itu yang tidak merespon pembelajaran kita. Terkadang dia usil, terkadang dia usil sama temannya, atau dia istilahnya mengerjakan hal yang lain. Tapi kalau saya bawa ke visual, misalnya saya pertama saya pancing dengan menggunakan media audiovisual. Contohnya saya membawa media pembelajaran. Saya tampilkan menggunakan alat peraga yang fokus. Dia lebih istilahnya lebih semangat ya, istilahnya lebih antusias pada istilahnya dari pengalaman yang dia alami dikaitkan dengan materi ajaran yang kita sampaikan oleh video itu bisa dikaitkan dia. Di situ yang menarik. Kalau Fikri itu sama dengan Zafid. Cuman si Fikri ini kenapa dia tidak auditori? Terkadang dia pertama untuk menyampaikan gagasan atau ide yang dia langsung dia dapatkan secara langsung itu dia kurang. Saya lihat dia gini pada vokabularinya. Dia cenderung gimana ya? Dia tidak, kalau yang lain itu kan spontan. Kalau dia ini cenderung istilahnya kita beri sugesti stimulus dulu,
kita pancing dulu dia baru mau. Iya, iya. Jadi Beda. pertanyaan pemantiknya harus bagus. Betul, kita harus kasih pembelajaran pemantik dulu supaya dia kan. Tapi kalau misalnya kita minta dia sendiri langsung tanpa kita beri stimulus untuk dia memberi pengalaman yang dia tidak mengerti, itu agak cenderung agak susah. Iya, Tapi kalau misalnya kita beri dia misalnya secara visual, yang model pembelajaran visual, dia lebih cenderung istilahnya lebih cenderung merespon. iya, iya. Kalau Kori, Kori ini dia istimewa karena dia begini Pak Adit. Kalau di kelas itu dia cenderung lebih aktif, vokal dia istilahnya apa. Jadi kalau misalnya kita memberikan istilahnya beberapa pertanyaan pemantik dia untuk mengembangkan satu materi itu dia lebih gampang, lebih spontan. Iya, ya. Saya lihat Cepat deh. lebih cepat. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Hirozi sebagai guru agama gimana? Ya kalau menurut saya sebagai guru agama di kelas yang kelas kemarin yang saya ampu itu cuma satu kelas. Iya, Jadi iya. mungkin yang masuk ke kelas 6 yang Ibu Riza ajarkan pada Iya. tahun ini tentu beberapa siswa. Iya. Mungkin di antaranya si Hasan, Asal, iya, iya. kemudian si Najwa Antri Iya. itu di antaranya. Namun kalau kita lihat dari perkembangan mereka selama pembelajaran itu berbeda. Iya. Kalau si Hasan ini anaknya agak Lincah. iya suka Aktifnya super. itu. Jadi Jadi tipe dari lah, Iya. ngomong. iya. Jadi hal-hal seperti itu udah menjadi hal kebiasaan bagi dia. Iya, iya. Tapi namun dia punya kelebihan. Iya. Kelebihannya mungkin kalau dari sisi penampilan ingin tampil lebih Keterampilan batin. percaya kuat, dirinya tinggi percaya ya. dirinya itu kuat. Apalagi mungkin yang dahulunya ke kelas 5 tentu proses perkembangan mental dia Iya, sangat iya. berkembang sangat mudah bagi dia. Iya, iya. Kalau si Najwa Antri ini dia juga kadang-kadang dia agak memperhatikan karena ketika dia ceria. Jadi senang itu muncul tergantung materi yang kita sampaikan. Iya. Kadang-kadang ini anak-anak kan di dalam pembelajaran agama kan berbeda nih. Olahraga itu kalau anak udah Senang keluar Dengar lapangan, olahraganya udah apa ya kan? Udah berpengalaman, udah pengalaman langsung iya, ya kan ya. ketika agama berbeda pula karena kan apalagi menyangkut masalah membaca Al-Quran, apalagi mereka dia Lebih ke auditori tadi ya, betul. dan hafalan. Tentu sebagian ada yang ketika sudah mendengar hafalan ini mental mereka itu agak gimana gitu dengan hafalan. Namun pada dasarnya ya selagi mereka itu saya tengok di kemampuan mereka cukup baik. Oke, ya. Terima kasih ya Bapak Abdul Latif. Rupanya anak-anak ini banyak identifikasi tentang pembelajaran mereka ini banyak campurannya audio, visual, kinestetik. Nah, anak ini kan udah kelas 6A nih Pak. Nah, semoga nanti saya bisa membimbingnya mereka lebih baik lagi hingga tercapai tujuan pembelajaran saya nanti. Karena kan ini kan analisis di awal Bu Riza ya kan, menanyakan awal. pengalaman kami bertiga selama siswa tersebut di kelas 5, di kelas dasar. Setelah ini kan tahun ini kan mereka kan naik di kelas 6 ya kan. Nah, Tentu memang ada beberapa masukan dari Bu Riza sebagai bahan kira-kira nanti formula apa yang pas untuk diberikan kepada masing-masing Langkah awal siswa saya. ya. Ya. Sesuai dengan Oke, kebutuhan. Bapak Abdul Latif, Bapak Abdi, Pak Hirozi, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak ibu semuanya, pada pagi hari ini ibu akan mencari tahu gaya belajarmu. Nah, anak ibu, gaya belajar itu ada 3 seperti yang sudah diterangkan. Ada audio, visual, dan kinestetik. Nah, anak ibu di sini ibu akan mentes gaya belajarmu satu-satu. Paham anak ibu? Ayo sediakan alat tulismu. Semuanya sediakan alat tulisnya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan atau memberikan sesuatu pertanyaan. Nanti kamu jawab dengan dirimu sendiri, keyakinanmu sendiri. Ya, tidak boleh menjawab dengan sendiri. Oke, ibu perhatikan. Sudah siap?
sampai orang. Sudah? Nih, selanjutnya apa yang bisa membuat Anda terganggu? Beda-beda cerita kita, atau suara-suara, atau gerakan yang membuat kamu terganggu apa? Sudah?
Oke, Nah Ibu, ayo kita kelas. Siapkan. Lihat kakinya, masih sakit kakinya. Hah? Siap, gerak. Tajam depan, gerak. Juga gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hatinya, Ibu? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Haris. Apa kabar Haris? Sakit. Haris. Siapa? Haris. Ya, oke. Abdul Bais. Sama lagi? Afif, Melani, Raila. Apa kabar mereka, Ibu? Sakit. Ya, karena Ibu, teman kita yang tidak hadir hari ini yang sakit, kita doakan semuanya mereka cepat sehat dan datang ke sekolah seperti biasanya. Ya? Oke. Apa perasaanmu hari ini, Ibu? Senang. Senang. Ada yang sedih? Ada. Kenapa sedih? Senang ya? Baiklah Ibu, untuk memotivasi awal, apa kabar hari ini buat Ibu? Baik, sehat, semangat, kuat, mantap. SDN 37 Pekanbaru luar biasa. Siapa luar biasa? Saya. Oke, Ibu, teman-teman. Ayo siapkan untuk kelas. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta kamu berdiam diri sejenak, persiapkan diri kamu untuk pembelajaran hari ini. Ya, Ibu ingin perhatian
perhatian kalian penuh terhadap pembelajaran agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo anak ibu, dengan semangat ya, sama-sama ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Terakhir kemarin tentang yaitu pemimpin idola. Kemarin pemimpin idola kita siapa dalam keluarga? Ayah ya. Nah, karena ayah yang mencari nafkah, apa lagi? Mencari nafkah, memberikan kasih sayang, mengajari anak-anaknya
video kali ini kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kemudian kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Menentukan konsep atau rancangan pidato. Sebelum berpidato, ada sebaiknya kita menentukan konsep atau rancangan pidato. Konsep pidato yaitu berupa tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan isi pidato. Sebagai contoh, untuk temanya, misalnya, rencana program pos pelayanan terpadu. Selanjutnya, pembicaranya, Puseka selaku ketua RT. Pendengarnya, warga kampung Sentosa. Tempat berpidato di balai desa. Contoh urutan isi pidatonya, yang pertama pembukaan, kedua memotivasi warga, ketiga menjelaskan pentingnya kesehatan, keempat mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, dan yang kelima penutup. Isi teks pidato. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Ayo perhatikan penjelasannya berikut ini. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka merupakan bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya yang kedua, kalimat pembuka. Kalimat pembuka merupakan bagian dari teks pidato, berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Yang ketiga, isi. Isi merupakan bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Kalimat penutup merupakan bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Selanjutnya, yang kelima, salam penutup. Salam penutup merupakan bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi dan terima kasih. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam
himbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Langkah yang pertama, kita tentukan topik atau tema pidato terlebih dahulu. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa lambung buka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Berikutnya, yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Selanjutnya yang kelima, latihan membacakan pidato. Kamu bisa berlatih membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh pidato berikut ini. Selamat pagi merupakan bagian dari salam pembuka. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Itu merupakan bagian kalimat pembuka atau bagian pokok-pokok pembuka. Selanjutnya bagian isi. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul hari ini. Yang selanjutnya ini masih bagian isi. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi, karena dari pohon, oksigen berasal dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui, manfaat hutan pohon bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Bagian yang selanjutnya adalah bagian kalimat penutup atau bagian pokok-pokok penutup. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya, yang bagian terakhir adalah salam penutup, yaitu selamat pagi. Nah, anak ibu, kamu sudah memahami
berjalan kaki menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando Bang Pipit. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Oke, anak ibu perangkap kedua lagi. Ayo. Ya, kamu dengan siapa? Helena? Sementara di antara kita berkumpul di kolam, seekor belalang duduk santai menikmati seluruh angin. Dan heran-heran yang menyaksikan barisan semut bolak-balik menuju ke hadapannya. Ya. Hai sobat-sobat, apa sih yang kalian lakukan? Sekarang sejak pagi, tidakkah menemani di tengah matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras, kami sediakan makanan untuk musim ini nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus menemani. Ujar komandan semut menjawab belalang. Ya, ayo perangkap selanjutnya. Siapa yang mau? Ayo, siapa? Kalah. Boleh makanan untuk sendiri. Sekali musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja dari makanan dan makan yang meningkat. Untuk apa sih? Dan sekarang ujar belalang ingin menantaukan semut. Ya. Ayo, siapa lagi? Aksan. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan-makan, balas komandan semut. Ayo, siapa lagi? Kamu. Ya. Harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama untuk sarang dengan pekerjaan makanan. Itu karena musim panas nanti panjang. Jangan menolak aku untuk pekerjaan. Kemudian melakukan pekerjaan belakang. Ya, Majid. Semua teman juga sudah mencapai. Setelah sejarah panjang sajalah baru menempatkan diri. Sudah? Ada lagi? Yang terakhir? Ya, kamu si Marfi. Itulah adanya. Pada musim panas, barisan semut bekerja. Sementara belalang di pantai membangun maratan. Dan di banyak saat musim dingin. Burung semut dalam bersama di sarangnya yang membuka makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia mengikuti rumah dan kelaparan kembali ke bantu. Ya? Nah, anak ibu, menurut kamu dari cerita belalang sama dengan semut, kira-kira ada tak seorang pemimpinnya? Ada? Nah, berdasarkan cerita itu, ayo anak ibu, kira-kira apa yang dilakukan semut? Yang dilakukan semut apa ya? Iya, mengumpulkan makanan pada saat untuk musim dingin. Apa lagi? Ya, bekerja keras, bergotong royong. Apa lagi? Kerjasama mencari makanan untuk musim dingin. Nah, yang kedua, mengapa mereka harus melakukan ini? Nah, kira-kira apa? Untuk persediaan musim dingin artinya apa lagi? Ayo. Mereka tidak meremehkan musim dingin yang akan datang. Mereka tahu kemampuan mereka. Jika musim dingin mereka tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Ya. Nah, kira-kira apa lagi dari perlakuan mereka ini, apa yang harus kita contoh? Hah? Sesuatu pekerjaan itu harus kita rencanakan dari awal. Apa lagi? Bekerja keras. Oke, kita dalam bekerja keras. Apa lagi? Pantang menyerah. Ayo, nomor 3. Bagaimana menurutmu sifat belalang? Belalang yang iya, bermalas-malasan. Apa lagi?
ini, perhatikan halaman 105. Tulis jawabanmu pada bagian di bawah ini. Nah, apa yang sudah kita jawab tadi, anak ibu coba kamu tulis di bagian seperti bagian di buku, kamu tulis di buku tulismu. Bisa? Ya, ibu kasih waktu 5 menit untuk menulisnya berdasarkan pertanyaan tadi yang ada 5 tadi. Ya? Iya, bikin seperti bagan ataupun seperti kota aja, bikin di buku tulis kamu. Tulislah jawabanmu pada bagian di bawah ini. Tulis jawabanmu pada nomor yang sesuai. Ya, di sini kita ada 4. Sesuai dengan tempat di buku ya. Oke, kasih waktu 5 menit saja. Oke. Tulis sama ibu. Gak usah, langsung bagan aja. Ya, enggak. Yang ini aja dulu. Yang di halaman 105 aja dulu. Ya. Yang ini dulu. Ayo, silakan anak ibu. Ayo, silakan dikerjakan. Yang kita sudah bahas tadi, ditulis atau ditambahkan menurut kata-katamu, boleh ya? Boleh. Kasih waktu 5 menit. Ya kan cuma 5 soal. Kalau di buku kita ada 4 soal. Yang 5 itu di belakang ya nak? Yang di belakang. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini? Kan banyak tadi tuh yang sudah kamu sebutkan satu-satu dari cerita ini. Tulis di buku tulis kamu. Waktu 5 menit. Nanti akan ibu tunjuk ke depan untuk membacakan hasil yang sudah dibuat. Oke? Oke, ayo kita lanjutkan. Halaman 106. Ayo kita mengamati. Nah, anak ibu, seorang pemimpin itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Sama dengan diri kita, kita juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Contohnya tadi dari cerita semut, kondisi yang tidak bisa mereka kerjakan pada saat di musim dingin. Untuk itu mereka mengatasinya mencari solusi di musim panas. Berarti mereka tahu kekurangan dan kelebihan mereka. Semua tahu kekurangan mereka. Karena di zaman ataupun di masa musim dingin nanti dia tidak bisa keluar untuk mencari makanan. Dan kelebihan mereka, apa kelebihannya Ibu? Mereka bergotong royong untuk mencari makanan bersama-sama. Nah, di sini ada enggak menurut kamu yang sombong? Berarti si pelayan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan diri kita ataupun pemimpin, ya. Walaupun pemimpin itu dia bersikap tegas, jujur, pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini kita akan mengamati. Apakah kamu tahu kekurangan dirimu? Kira-kira kamu punya kekurangan kelebihan nggak? Punya. Nah, ayo kita isi diagram di bawah ini. Apa kelebihan? Apa kekuranganmu? Apa saja yang akan aku lakukan atas kelebihan dan kekuranganku? Nah, anak ibu, perhatikan di halaman 106 di bawah tugas tadi. Yuk.
Apa kekurangan kamu? Apa anak ibu? Hah? Perut besar. Kelebihannya itu apa lagi? Yang mudah-mudah pekerjaan, nah, itu kelebihan atau kekurangan tuh? Nah, yang malas-malasan. Ayo, kira-kira apa kelebihan diri kita? Apa kekurangan diri kita? Ayo, diskusikan boleh ya, diskusikan boleh ya. Hah? Nggak pandai bagi-bagi. Nah, berdasarkan kekurangan itu nanti kan, apa yang harus kamu lakukan biar kekurangan itu diperkecil gitu maksudnya. Sang belajar ada. Udah selesai. Berapa kamu bikin siapa David? Kelebihannya 1, kekurangannya 2. Nah, nanti di apa yang akan kamu lakukan untuk menghilangkan kekurangan tadi? Nah, jelaskan. Ya, tentunya setiap kamu punya kekurangan kan? Nah, kelebihan. Ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk menghilangkan kekurangan kamu tadi? Hah? Iya, nggak apa-apa. Kekurangannya apa? Bermalas-malasan, kebawa-bawa apa? Sering dah. Udah selesai? Nanti setiap kelompok akan maju ke depan ya. Salah satu perwakilan aja boleh. Nah, udah anak ibu. Oke, nah anak ibu, setelah kamu menulis kekurangan dan kelebihan kamu, ada 2 tugas. Yang pertama tadi tentang jawaban dari cerita semut dan belalang. Setiap kelompok nanti akan suruh ke depan. Ayo, kelompok siapa yang mau dulu? Ayo, wajib mau. Ayo, Sipa. Ya, kelompok Sipa. Ayo, Sipa. Ke depan. Ayo, ibu perhatikan. Di sini ibu minta nanti umpan baliknya ya. Umpan baliknya tentang jawaban Sipa, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Oke? Oke, ibu. Depan Sipa. Ayo, anak ibu.
Saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apa yang dilakukan kelompok semut dan mengapa mereka harus melakukannya? Mengumpulkan banyak makanan untuk persediaan musim dingin yang akan datang. Nah, gimana Ibu? Setuju? Lanjut. 2. Bagaimana menurut Mustika Belaran? Sombong, sangat bersantai, pemalas, dan juga sepele. Ya. Oke. 3. Bagaimana cara semut bekerja? Secara berbaris-baris, mengambil makanan dan mengikuti arahan komandan atau membawa bulir makanan di atas badannya. 4. Nilai-nilai apa saja yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jangan ambil sepele dan pemalas atau arogan, tetaplah bekerja keras seperti semut karena akan membuahkan yang baik. Ya. Lanjut. Nah, yang berapa lagi tuh? Yang kelima? Ya. Apa yang kamu ketahui? Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Tetap bekerja keras walau ada rintangan dan tidak mudah menyerah. Janganlah peduli dengan kata-kata negatif orang kepada kita. Selagi hal yang kita perbuat positif atau logika, janganlah bersikap pemalas. Jangan menganggap rintangan seperti hal sepele. Jangan sombong dan tidak peduli. Tetaplah bekerja keras, pasti dari sikap kerja keras akan menjadi hasil yang patut dinikmati. Ya, kira-kira anak ibu ada nggak yang mau menambahin? Ayo, dari pertanyaan Sipa. Ada nggak? Ayo, ketip. Siapa siapa? Kita tidak boleh bermalas-malasan atas siapa atas jawaban dari Sipa. Apa lagi? Ayo. Pantang menyerah. Dan juga tadi bekerja keras. Jadi ada nggak kelompok lain, Ibu? Coba tanggapin dari jawaban Sipa. Ayo, Beril. Nggak ada? Pas ya. Nah, ayo lanjut ke tugas yang kedua tentang kelebihan dan kekurangan. Anak ibu boleh nanti ya di komen ya. Kelebihan itu menunjukkan kelebihan saya adalah pantang menyerah dan bekerja keras. Kekurangan saya adalah tidak percaya diri, suka menunda kerja dan sombong. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Dengan kelebihan yang saya punya, saya pantang menyerah walaupun sudah gagal. Saya juga bekerja keras agar lulus dan tidak akan gagal lagi. Dan dengan kekurangan yang saya punya, saya akan merubahnya. Saya sama tidak percaya diri, tapi karena gagal berkali-kali, saya merubahnya. Dan saya juga tidak ingin menunda-nunda pekerjaan lagi. Saya tidak ingin menunggu dari saya merubahnya. Nah ibu, bagaimana dengan jawaban Sipa? Ada yang mau menambahkan atau ada yang komen tentang kelebihan Sipa? Ada? Ada? Ya, tepuk tangan untuk Sipa ibu. Nah, dari kelompok Sipa ada nggak yang mau ngambil? Ayo, Majid. Ayo Majid. Kelebihan dan kekurangan juga boleh, jawaban saya juga boleh. Ayo, ayo Majid ke depan. Nah, ayo Majid cepat. Semangat. Ayo Majid. Are you ready? Ada kesamaan tidak ya? Ayo Majid. Nanti kelompok satu lagi ya. Ayo anak ibu perhatikan. Tepuk tangan untuk Majid.
tadi, apa yang kamu lakukan? Tidak menunda lagi pekerjaan, artinya mengubah diri. Ada lagi Majid? Oke, terima kasih Majid. Ayo, kelompok 1. Siti juga boleh, si Jepri juga boleh. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana materi pada saya akan menceritakan tentang hidup beranak dan subur. Apa yang dilakukan kelompok tersebut? Kelompok tersebut sedang menyiapkan makanan untuk sedikit. Mengapa mereka harus melakukannya? Karena mereka sadar bahwa mereka tidak sanggup menghadapi musim dingin. Maka dari itu mereka bersama mengumpulkan makanan sebelum musim dingin tiba. Bagaimana sikapmu pada belalang? Belalang karena sombong, menunda pekerjaan, tidak bekerja keras, tidak berani kehilangan yang menimpa. Bagaimana tidak menakut? Bagaimana semut mencari makanan? Mereka mengikuti arahan dari pemimpin dan komandan atau komandan supaya lebih cepat mereka menambah balasannya. Apa yang kamu tanggapi dan belalang? Tidak boleh malas, tidak boleh sombong, bekerja keras dan tidak merendahkan. Ya. Kekurangan saya kadang bermalas, saya terkadang membaca perkataan suka menunda pekerjaan. Saya melakukan orang tua dan saya bisa memikir sendiri dan berpikir dalam pada pekerjaan. Kadang apa yang kurang saya lakukan kelebihan dan kekurangan saya harus berubah dalam berpikir dan belajar kembali apa kesalahan yang saya lakukan supaya tidak terlalu saya akan berubah saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Siti. David. Ayo, David. Tadi kau minta, Beb. Ya. Ayo, biar salah atau benarnya salah. Ayo, David. Kembali lagi. Siapa deh? Sebelah lagi, Beb. Jawab, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas buat PR. Pertanyaannya banyak ya. Jujur. Banyak kawan. Sekarang untuk memperkecil kelemahan tadi apa yang harus saya lakukan? Ayo. Berdasarkan banyak contoh yang diceritakan tadi. Ayo, Hasan. Untuk menghilangkan kekurangan remaja tadi. Apa yang harus kamu lakukan, Hasan? Berubah tentang apa? Berubah, apa lagi? Belajar apa? Belajar, iya tuh. Kamu yang bilang sudah ibu dong? Ya. Apa lagi? Itu aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan aku, pertama cara, siap berat, makan. Kekurangan aku, kemalasan, dan merusak pekerjaan yang diperintah. Apa yang akan saya lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Dengan adanya kelebihan, saya akan berubah melakukan dengan baik. Sedangkan kekurangan saya harus melakukan dengan baik dan tidak menunda menjalani pekerjaan yang belum diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Nah, anak ibu, setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan ada cara kita untuk mengurangi kekurangan kita tadi. Ada cara kita, ya. Ada beberapa teman tadi yang sudah tampil, anak ibu perhatikan, ya. Nah, anak ibu, contohnya si Arsa, dia tahu kelebihan, tahu juga kekurangan dia. Nah, seharusnya sebagai pemimpin di dalam kelas, Arsa ketua kelas harus mempunyai kelebihan yang lebih banyak, baik, ya, karena nantinya akan menjadi teladan bagi teman-temannya. Karena seorang pemimpin, Arsa pemimpin di dalam kelas, dia ketua kelas, ya. Seharusnya seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang bisa dicontoh oleh teman-temannya, baik itu jujur, pantang menyerah, rajin belajar. Oke, Ibu, paham sampai di sini? Oke. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo, buka halaman 107. Ayo kita membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Oke, koperasi itu berasaskan apa, nak? Ya, berasaskan kekeluargaan. Nah, bagi orang-orang di dalamnya bekerja dan apa manfaatnya anggota koperasi? Ayo anak ibu kita baca sejahtera bersama koperasi. Ayo Najwa, baca Najwa. Sejahtera bersama koperasi. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Polaka menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Pelapa hadir. Pada rapat ini, Pak Padrum selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjaga kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota.
bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua besar SD dapat menyaksikan hari ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kerjasama bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak. Sebelum gemuruh, tepuk tangan menyambut pidato Pak Padro. Di dalam hati, semua menganggukkan setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Dan Ibu, nah di situ ada kotak di bawah, katanya baca sekali lagi dan kamu nanti akan menulis pesan-pesan yang kamu temukan dari pidato Pak Badrun. Ayo, siapa lagi yang mau membaca lah? Ayo, ya Majid. Kita baca sekali lagi dan ingat sambil membaca oleh temanmu, lihat apa pesan dari pidato Pak Badrun. Paham? Oke, silakan Majid. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela sebagai pesan guru dan karyawan. Catat boleh ya? Garis bawahi boleh juga. Apa pesannya nanti? Anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagai guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari prinsip kerja. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Batu selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerima anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun yang menjalani kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kita ini. Namun kita ingatkan kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil perkembangan usaha bersama ini. Bapak dan Ibu dapat dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban setiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar cara menentukan menetapkan usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetap bersama secara bermusyawarah. Begitupun terhadap keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Saya ingin semua
keluarga besar SD Kalapa menyaksikan proses permusyawarahan dunia. Saya ingin semua memastikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan saya. Ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kegiatan kekeluargaan serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi tersebut tambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Kalapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau dan perhitungan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana lebih sempurna sebelum pengurus pertama menyampaikan pidato dalam hati semua mengambil setuju dan menjawab merupakan tanggung jawab semua. Sudah? Nah, kira-kira Ibu, apa pesan yang kamu bisa dapatkan dari pidato Pak Badrodian? Kamu? Kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Ya. Apa? Kesejahteraan koperasi dapat didirikan untuk kesejahteraan apa? Ulang lagi nih, Ibu. Kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Ya. Ada lagi? Ya, kamu kali. Koperasi karyawan sudah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ayo, siapa lagi? Deputai sekarang. Kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi. Ya, kebersamaan, kekeluargaan merupakan modal utama dalam koperasi. Ayo, kamu lagi. Apa kira-kira pesan yang ada dari cerita Pak Badrun? Ayo, Siti. Apa yang kamu dapat simpulkan, Siti? Hah? Sudah dijawab. Oke, ada tambahan ya, Deplina? Kembali bahwa Tuhan memberikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Ya. Karyawan sudah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Ya. Nah, ada nggak sifat gotong royong di dalam koperasi itu nampak ada? Nah, apa yang dibilang itu pesannya? Coba lihat. Sifat gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Apalagi? Ayo, Zapit, perhatikan Zapit. Anggota koperasi itu berkewajiban untuk menikmati keuntungan bersama. Terus kebersamaan dan kekeluargaannya merupakan modal dari koperasi. Ayo Zapit, perhatikan lagi. Kira-kira apa lagi pesan Zapit? Ayo. Ada apa sifat gotong royong tadi kata Ibu? Nah, anak Ibu bukan hanya dalam koperasi sikap gotong royong. Seperti pembelajaran kita tadi. Dari cerita si semut belalang juga ada sifat gotong royong. Nah, kira-kira di dalam kelas kita ini ada nggak gotong royong yang kita laksanakan apa? Bikin kelas gotong royong? Kerjanya bersama-sama? Kenapa? Ayo. Mengapa? Hah? Agar pekerjaan cepat selesai. Apa lagi? Bertanggung jawab. Kira-kira di dalam kelas tadi sifat gotong royongnya piket kelas.
Bebas. Sekarang ciptakan. Ayo, silakan dikerjakan. Di buku tulisnya, buat rancangan pidatonya dulu. Nanti baru Bu suruh ke depan untuk membacakan. Oke? Boleh. Mau seribu pohon, ada seribu pohon, judulnya boleh. Silakan dibuat, dirancang dulu. Waktunya 5 menit. Pendek-pendek aja. Yang jelas di dalam itu ada nanti langkah-langkah membuat pidato ya. Seperti yang sudah Ada lagi ya, Ben? Satu-satu atau per kelompok nanti untuk aja. Silakan dikerjakan. Udah kemudian bilang waktu bisa Boleh. Ayo, waktunya 10 menit ibu kasih. Kasih 10 menit waktunya. Ayo kerjakan. Yang lain-lain juga boleh judulnya ya. Tentang musyawarah juga boleh. buat saya aja, Bu. Bukan ada orang nih. Rancangan pidato, kalimat pembukanya seperti apa? Ya. Mana? Jangan tulis aja. Mana pidato kok? Nanti dalam pidato yang kamu buat jelaskan ya yang mana kata pembukanya, salam pembukanya, isinya, bentuknya, ya. Tentang musyawarah untuk kepentingan bersama juga boleh ya. Nanti berdasarkan pidatonya Pak Badrun tadi, yang mana satu buka juga boleh.
untuknya bahannya ya. Ayo Jeffrey. Oke nih, sudah ada yang siap? Sudah ada yang siap? Ayo, sini ya guys. Ayo, ayo. Jangan Ibu, perhatikan teman kamu membacakan pidatonya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita akan memperingati Hari Pohon Sedunia. Bagi alam, pohon tidak bagi alam manfaat yang diterima begitu banyak. Tidak hanya bagi alam, bagi pohon bakau juga bermanfaat bagi manusia. Agar pohon bakau bisa menjadi ekosistem bagus untuk hewan-hewan air bertumbuh. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bersihkan. Kira-kira pidato yang disampaikan oleh Galang sudah ada nggak langkah-langkah cara membuatnya? Sudah belum? Sudah ada salam pembuka? Terus? Apa lagi? Sudah ada? Apa lagi? Salam penutup. Salam penutup ada? Kalimat penutup. Kalimat penutupnya ada? Ada. Kurang panjang ya? Oke, kita tepuk tangan untuk si Galang. Ayo, ayo, kita lagi. Gak bisa. Cekrek. Ayo, Najwa. Najwa, ayo ke depan. Boleh bawa bukunya. Si Paul udah selesai ya? Rancang pendek aja. Ayo, Majid. Ayo, Najwa bisa? Ayo. Ayo, jangan berdebat. Ayo, udah Majid. Ayo, perhatikan, Assalamualaikum. Jangan main-main. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya? Yang saya hormati wali kelas 6A dan kepada teman-teman sekalian. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya sangat senang hari ini bisa hadir dengan wali kelas dan teman-teman yang saya hormati. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat pohon dan manfaat dan bakau. Perlu diketahui manfaat dan bakau antara lainnya sebagai nutrisi air laut, air nasi, dan abrasi, pantai serta sebagai tempat duduk dan sumber makanan beberapa jenis hewan. Oleh karena itu, kita harus melestarikan dan bakau agar manfaat dapat terus. Rasakan saat ini, makan datang. Akhirnya saya
Yang menyampaikan pidato itu disebut apa? Orator. Yang mendengarkan? Audiens. Nah, anak ibu, sebelum ibu akhiri, ibu ada di sini soal. Kita kerjakan bersama-sama. Soalnya ada bertulis ya, dan ABC. Ya, Nak ya? Silakan dikerjakan buat nama sebagai soal normatifnya. Ya. Silakan dikerjakan. Iya, tulis namanya di atas ya. Melena, ini nak saya kerjakan.
tentang kisah belalang tersebut. Sampai di sini paham pembelajaran kita hari ini? Apa perasaan kamu hari ini? Gembira. Kenapa gembira? Nah, dapat belajar dengan bagus. Adanya video apa lagi? Nah, baiklah Anak Ibu, sudah demikian hari ini pembelajaran kita. Tugas kamu di rumah. Tugas kamu di rumah, kamu lakukan contoh pemimpin yang baik dengan orang tua kamu itu seperti apa? Di lingkungan rumah. Sudah? Nah, kira-kira ada pertanyaan? Besok kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 2 tentang seni patung. Oke, Anak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, baiklah. Ibu cukupkan demikian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapkan. Ya, besok kita libur. Siapkan ketua kelas. Ayo, siapkan barang-barang. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu, silakan Ibu. Besok pagi kita libur. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, mohon belajar lagi di rumah. Jangan ada main-main lagi dalam belajar. Ada pertanyaan? Hati-hati pulangnya. Nanti kalau kamu belum dijemput orang tua, tunggu dulu di halaman. Bagi yang les, Bapak Ibu. Nah, boleh nanti sholat dulu dan istirahat makan. Silakan Anak Ibu yang rapi. Siapa teman-teman yang rapi? Ibu yang buat. Yang rapi yang setuju. Oke, ini angkat tempat duduknya. Silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelas 6A. Hari ini kami belajar secara berkelompok dengan bakat dan minat kami bersama Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Abdi. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Liza Buslina, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Pekanbaru. Selama Bu Liza berperan sebagai guru penggerak di SD Negeri 37 Pekanbaru, beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bu Liza telah mengakomodir gaya belajar peserta didik. Dalam kegiatan ini juga Bu Liza sudah mengutamakan kemampuan atau gaya belajar peserta didik yang disesuaikan dengan minat dan bakat. Yang saya amati selama ini itu dibedakan menjadi 3, yaitu kemampuan peserta didik berdasarkan auditori, kinestetik, dan konseptual. Saya berharap kepada Ibu Liza bisa menularkan praktik baiknya kepada rekan-rekan sejawat yang ada di SD Negeri 37 Pekanbaru. Sukses terus Bu Liza, tetap menjadi guru penggerak pelopor perubahan di sekolah kita, yaitu SD Negeri 37 Pekanbaru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.